Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 26 Januari 2024. Saudara, sejumlah informasi penting sudah tim redaksi kami rangkum dan inilah Kepri hari ini selengkapnya bersama saya Sri Wahyuni Putri. Baik saudara, kita awali dengan informasi yang pertama. Peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-74 di Kantor Imigrasi Karimun digelar dengan cara sederhana. Kegiatan itu turut dihadiri oleh sejumlah purnabakti dari Kantor Imigrasi Kabupaten Karimun. Hari Bakti Imigrasi diperingati setiap tahun pada tanggal 26 Januari, di mana Hari Bakti itu diperingati sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-74 ini mengangkat tema transformasi peran keimigrasian melalui strategi digitalisasi. Kasih Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Karimun Ahmad Trisna Yanda menyampaikan amanat dari Menteri Hukum dan HAM yaitu Yasona Lauli, di mana Menteri Hukum dan HAM itu meminta agar seluruh pegawai dan ASN imigrasi Karimun untuk terus meningkatkan SDM dan kualitas dalam bekerja. Hal tersebut guna mendukung transformasi digitalisasi yang tengah berkembang saat ini. Serta saat ini pencapaian PNBP Direktorat Jenderal Keimigrasian juga mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2023. Di mana hal ini mencapai 7 triliun rupiah dan angka tersebut merupakan angka tertinggi dalam sejarah. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM terkait peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-74 ini, di mana kami sebagai aparatur sipil negara dan transimigrasi sumber daya manusia intervensi dalam rangka pengembangan transformasi digitalisasi. Yang kedua juga terkait penerimaan PNBP di sektor imigrasi di tahun 2023 sampai 2031 mencapai tertinggi selama sejarah imigrasi sebanyak 20 triliun. Dan dalam rangka Hari Bakti Imigrasi, rangkaian Hari Bakti Imigrasi selama bulan Januari 2024 kemarin, kami telah melaksanakan kegiatan partisipatif yang telah kami laksanakan pada tanggal 6, 13 dan terakhir pada 20. Kemudian juga masih ada rangkaian kegiatan kartu bunga, donor darah, dan bakti sosial. Dan puncaknya pada hari ini kita memiliki kegiatan pembicaraan dan Hari Bakti Imigrasi. Peringatan Hari Bakti Imigrasi itu ditutup dengan pemotongan tumpeng dan juga turut diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti bakti sosial, bagi-bagi sembako, donor darah, kegiatan lainnya. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI Kepri melaporkan. Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau memusnahkan barang bukti sebanyak 63,8 kg sabu dan 17 butir pil ekstasi. Narkotika asal Malaysia tersebut akan diedarkan di Jakarta dan Surabaya. Adapun barang bukti narkotika ini merupakan hasil pengungkapan pada Desember 2023. Pengungkapan pada bulan Desember 2023 barang bukti yang paling besar yakni sebanyak 60 kg jenis sabu yang diungkap di Tanjung Pinang. Sabu seberat 63,8 kg dan 17 butir ekstasi tersebut disita dari 7 orang tersangka yang terlibat dalam 3 kasus narkotika berbeda. Pengungkapan pertama dilakukan pada 13 Desember 2023 di Jalan DI Panjaitan, Kota Tanjung Pinang, di mana BNNP Kepri berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial PI. Dalam penggeledahan ditemukan 24,4 gram sabu dan 50 butir ekstasi.
Pemusnahan sabu seberat bruto 14,4 gram dan 17 butir ekstasi dilakukan sebagai tindakan bukti yang transparan. Pengungkapan kedua dilakukan pada 14 Desember 2023 di Kota Tanjung Pinang dengan 3 tersangka berinisial IR, EL, dan juga DV. BNNP Kepri menyita 58,96 gram sabu dan 45 butir pil ekstasi dari tersangka. Pemusnahan dilakukan setelah penyisihan sejumlah barang bukti untuk pembuktian di pengadilan. Sedangkan pengungkapan terakhir pada 19 Desember 2023 di Jalan DI Panjaitan, Kota Tanjung Pinang, BNNP Kepri berhasil menyita 60 kg sabu dan menangkap 3 pelaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sabu tersebut merupakan jaringan Malaysia yang hendak diedarkan di Jakarta dan Surabaya. Sabu hendak dibawa melalui jalur darat. Kepala BNNP Kepri juga mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara. Yang 60 kilo lebih dengan yang beberapa LKN ya. Tapi yang paling utama adalah yang jumlah yang besar, tangkapan yang besar itu yang 60 kilo itu yang bulan Desember kemarin yang sudah kita rilis, yang dirilis langsung oleh Kepala BNN RI, itu yang paling utama karena memang semua sih rawan sebenarnya, mau besar jumlahnya mau kecil jumlahnya itu semua rawan, makanya perlu melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan pemusnahan itu. Pemusnahan barang bukti narkotika disaksikan langsung oleh para tersangka untuk melihat langsung bahwa narkotika tidak berharga. Atas perbuatan para pelaku, mereka akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan hukuman maksimal mati atau seumur hidup. Rizky Kurniawan, TVRI Kepri melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara, menggunakan KRI Bubara 868 Pangkormada 1, Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono beserta rombongan melaksanakan kunjungan ke Pulau Nipa. Pulau Nipa yang merupakan salah satu pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara Singapura. Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono beserta rombongan dalam kunjungannya Pangkormada 1 berkeliling untuk meninjau fasilitas yang berada di Pulau Nipa. Keberadaan pos TNI AL Posal Pulau Nipa sendiri untuk menjaga kedaulatan NKRI karena Pulau Nipa berada di jalur pelayaran Selat Singapura. Keberadaan Posal Pulau Nipa juga dibantu oleh Satgas Pengamanan Pulau Terluar Pamputer dari Pasmar 1 Korps Marinir. Tidak hanya Posal Pulau Nipa, Pangkormada 1 juga mengunjungi Posal Tolop dan Posal Sambu. Dalam kunjungan tersebut, Pangkormada 1 akan berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang pelaksanaan tugas dalam menjaga perbatasan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Abdullah, TVRI Kepri melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, jalan penghubung Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara, kondisinya sangat memprihatinkan. Akses satu-satunya dari desa ke ibu kota masih berupa tanah liat dan sulit dilalui saat musim penghujan.
Inilah kondisi jalan menuju Desa Lidau, Kecamatan Lingga Utara. Jalan utama berupa tanah liat ini merupakan akses satu-satunya menuju ibu kota Daik Lingga, sekitar belasan kilometer dari Desa Linau. Di musim penghujan, warga sangat kesulitan mengakses jalan dikarenakan jalannya berlumpur dan licin. Bahkan, siswa sekolah tingkat SMP dan SMA sering terlambat masuk akibat tidak ada akses jalan lain. Salah satu warga Desa Linau, Alfian, mengatakan jalan tanah liat seperti ini sudah lebih 20 tahun dirasakan warga. Selain berlumpur, juga banyak terdapat paret air hujan di tengah jalan. Jalan Desa Linau untuk saat ini memang sangat-sangat keruh. Sejak dari kemarin hingga budak-budak sekolah, bos sekolah pun tak bisa jalan kalau keadaan seperti ini. Apalagi istilahnya masyarakat yang lain, yang pakai Honda, yang pakai mobil pun tak bisa masuk Linau. Lamanya dah sekitar 20 lebih tahun lah selama ini jalan Linau ni istilahnya yang cukup menderita. Jadi untuk kedepannya kami harap istilahnya pemerintah kabupaten ataupun provinsi tolonglah pandang jalan kami ni yang kuning ni bisa dijadikan hitam. Itu yang kami harap istilahnya jalan untuk jalan kedepannya untuk jalan kampung kami ni. Di aspal. Status jalan di Desa Linau yang masih berada di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, di tahun 2024 ini Pemkab Lingga akan mengambil alih dan menggunakannya nanti menggunakan APBD. Lingga tidak lagi menunggu pembangunan dari Pemprov Kefri. Itu kan ini masalah jalan ini juga ini perlu diluruskan. Jalan ini tidak serta-merta kalau itu di wilayah satu kabupaten atau kota itu menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Dia ada yang kewenangannya itu kewenangan kabupaten, ada yang kewenangan provinsi, ada yang kewenangan pusat. Nah, yang di Linau itu sempat heboh-heboh beberapa waktu yang lalu disentil-sentil lah gitu, tapi kita hari ini karena sudah menyiapkan semuanya, yang semulanya itu kewenangan provinsi, kita minta dikembalikan kepada kabupaten sajalah. Karena masyarakat tak tahu itu ini kewenangan siapa, ada di daerah itu bupati lah punya tanggung jawab dengan DPRD, nah gitulah. Waspada di musim penghujan yang masih terjadi saat ini, siswa SMP dan SMA dari Desa Linau, sementara banyak yang mengontrak di ibu kota Lingga. Orang tua pun terpaksa mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya tidak dikeluarkan. Dari Linggai, Paino, TVRI Kepri melaporkan. Saudara, pentingnya pengakuan kewarganegaraan bagi anak bangsa sebelumnya tidak terdaftar secara resmi. Sebanyak 122 orang anak-anak yang terdiri dari berbagai latar sosial seperti yatim piatu, bahkan yang sudah beranjak remaja mendapatkan akte kelahiran yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Risma. Dan hal ini disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam dan juga Kepulauan Riau. Sebelumnya anak-anak yang belum terdaftar diakui secara de facto di Indonesia, namun tanpa pengakuan de jure. Proses meski membawa dilema karena memperluas tanggung jawab pemerintah daerah ternyata memiliki dampak positif. Sebagai warga Indonesia memberikan mereka identitas yang sah, kasus ini terutama bagi anak yatim, lansia miskin, dan orang-orang disabilitas. Menjadi beban daerah, pengakuan ini memiliki dampak positif yang besar. Sebanyak 122 orang anak-anak yang terdiri dari berbagai latar sosial seperti yatim piatu, bahkan yang sudah beranjak remaja mendapatkan akte kelahiran yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Risma disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam dan Kepri. Tampak Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Rudi Margono. Masih ada 500 anak yang belum memiliki akte kelahiran. Proses pengakuan kewarganegaraan ini juga diarahkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di Indonesia tanpa ditemukan orang tua. Pentingnya identitas sebagai warga negara Indonesia ditekankan sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Menteri Risma bersama dengan berbagai pihak termasuk Kejaksaan dan Pemda siap mendampingi proses pemenuhan hak-hak anak-anak.
Risma juga mengatakan bahwa kolaborasi ini akan semakin memperkuat kehadiran pemerintah dalam memecahkan permasalahan sosial. Dia juga mengakui bahwa sebelumnya proses ini belum maksimal dan dengan kolaborasi yang ditingkatkan diharapkan dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan ke depan. Jadi beserta Kejari dan Pemda yang telah memberikan hak pada anak bangsa ini untuk diakui secara kewarganegaraannya. Karena sebelum dia terdaftar itu artinya dia masih ngambangkan itu, tapi sekarang dia sudah diakui sah sebagai warga Indonesia. Pentingnya mendapatkan akte kelahiran lintas anak ditekankan sebagai syarat yang harus dipenuhi, termasuk keterangan tentang orang tua. Meskipun terdapat tantangan, Menteri Risma optimis bahwa niat ibadah dan kolaborasi ini akan semakin membangun keberadaan pemerintah dalam masyarakat. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara, sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Dabo Singkep punya cara untuk mengatasi kejenuhan warga binaan. Di tengah lahan lapas yang sempit dan over kapasitas, warga binaan diberdayakan menjadi pelaku UMKM. Salah satu usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang dikembangkan yaitu berupa keripik pisang bermerek Labados. Produksi keripik pisang yang dilakukan warga binaan ini mampu menembus pasaran di Dabo Singkep. Keripik pisang ini juga dijual di berbagai lapas luar seperti Lapas Tanjung Pinang dan Karimun. Untuk keuntungan penjualannya nantinya bisa dimanfaatkan warga binaan untuk usaha atau bekal saat mereka bebas. Warga binaan Lapas Kelas 3 Dabo Singkep Zuryani mengatakan dirinya sangat senang bisa memproduksi keripik pisang. Produksi ini bisa mengatasi kejenuhan sambil menjalani masa tahanan. Karena ada kegiatan di sini, jadi nggak suntuk. Ya, insya Allah ya. Bisa pintar buat keripik kayak gini di luar atau di dalam? Sini. Di dalam. Senang karena banyak orderan kami. Ada orderan di luar juga. Memberdayakan warga binaan menjadi pelaku UMKM merupakan bagian dari pembinaan Lapas Dabo Singkep. Produksi ini juga sudah mendapatkan izin dari Disperindak Kop Lingga dan layak untuk dipasarkan. Mendapatkan izin dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lingga sehingga bisa mendukung UMKM juga dan bisa melatih warga binaan kami menjadi warga binaan yang terampil sehingga bisa berguna di masyarakat. Kegiatannya kurang lebih sudah 3 bulan semenjak saya bertugas di Dabo Singkep. Produksi keripik pisang kita bernama Labados, ada singkatan dari Lapas Dabo Singkep, itu pemasarannya sudah sampai ke Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Batam, sifatnya masih ke lapas-lapas terdekat. Selain memproduksi keripik pisang, warga binaan juga diajarkan bercocok tanam, budidaya ikan lele dan nila, serta mengembangkan makanan siap saji yang siap diantarkan hingga ke rumah pelanggan di seputar Dabo Singkep. Dari Lingga, Paino melaporkan. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang sebelumnya berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis kokain, sabu, dan juga ganja. Barang haram ini rencananya diedarkan di Tanjung Pinang dan Batam, Kepulauan Riau. Adapun barang bukti yang dimusnahkan yakni kokain, sabu, dan ganja. Kapolresta Barelang memimpin langsung pemusnahan narkotika jenis kokain dan sabu di halaman Polresta Barelang Kota Batam. Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Kepala BNNK Batam, Kepala BPOM Kepri, serta pejabat OPD lainnya. Pemusnahan ini dapat dilakukan karena sudah ada surat ketetapan Kejaksaan Negeri Batam. Kokain tersebut disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 4,6 gram.
disisihkan untuk pembuktian perkara di pengadilan negeri sebanyak 2 gram dan akan dimusnahkan sebanyak 2.033,62 gram kokain. Sabu 4 bungkus 3.962,58 gram dengan tersangka inisial M ditangkap di perairan Laut Nongsa, Kota Batam. Dengan surat ketetapan Kejaksaan Negeri Batam, barang bukti tersebut disisihkan. Untuk pengujian laboratorium sebanyak 6,3 gram, disisihkan juga untuk pembuktian perkara di pengadilan negeri sebanyak 2 gram dan akan dimusnahkan sebanyak 3.959.081 gram sabu. Ketiga, dimusnahkan juga narkotika jenis ganja seberat 340,83 gram. Barang bukti tersebut disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 44,73 gram, disisihkan untuk pembuktian perkara di pengadilan negeri sebanyak 12 gram, dan akan dimusnahkan sebanyak 324,2 gram sabu. Total keseluruhan barang bukti narkotika hasil sitaan dimusnahkan sebanyak 2.033,62 gram kokain, 3.959.081 gram sabu, dan 324,2 gram ganja. Ada pemusnahan yang sama-sama kita musnahkan barang bukti narkotika yang berhasil kita amankan, berhasil kita ungkap, dan sudah ada ketetapan daripada Kepala Kejaksaan Negeri Batam di sini. Lanjut kita musnahkan tadi ada berapa 2 kg kokain, ya, termasuk ada sabu, ya, ada sabu sebanyak 3 kg tadi, ya, 3 kg lebih, dan ganja ada berapa gram. Ini ya kita berkomitmen bersama, yang sama-sama kita bersama FKPD, ya, Kota Batam, sama-sama untuk kita merangi adanya peredaran gelap narkotika yang ada di Kota Batam. Jadi saya himbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Batam, ya, apabila menemukan yang ada di daerahnya ada transaksi narkotika, ya, silahkan lapor kepada kami, pasti akan kami tindak lanjuti. Ini sama-sama ya kita ciptakan ya Batam bersih daripada narkoba. Sebelum dilakukan pemusnahan terlebih dahulu dilakukan pengujian sampel oleh petugas BPOM Batam dihadapkan para awak media dan FKPD Kota Batam bertujuan untuk memastikan narkotika yang dimusnahkan tersebut adalah benar. Seluruh narkotika dimusnahkan menggunakan mobil insinerator milik BNNP Kepri. Atas perbuatan tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 JO, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, Bazar Pasar Imlek Tanjung Pinang, event tahunan yang berlangsung sebulan sebelum Hari Raya Imlek sebagai lambang perwujudan persatuan di tengah keberagaman. Bazar Pasar Imlek Tanjung Pinang, event tahunan yang berlangsung sebulan sebelum Hari Raya Imlek sebagai lambang perwujudan persatuan di tengah keberagaman. Pasar Imlek di Kota Lama Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ternyata menjadi primadona pilihan masyarakat. Untuk mengisi liburan saat akhir pekan bersama keluarga, ratusan meja dengan beragam macam jualan berjejer di sisi kiri dan kanan sepanjang Jalan Merdeka, hingga Teguh Umar. Hiasan lampion yang bergelantungan di langit-langit jalan juga menambah semarak kemeriahan Pasar Imlek ini. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang ke Bazar Pasar Imlek ini, baik yang ingin berbelanja atau hanya sekedar mencuci mata. Bazar Pasar Imlek ini juga menjadi simbol keberagaman masyarakat Kepulauan Riau, sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat. Bukan hanya dari kalangan Tionghoa, namun dari masyarakat etnis lain,
turut hadir memeriahkan bazar pasar Imlek ini. Seperti keluarga Bapak Bayu ini, keluarga asal Tanjung Uban yang hadir dan ikut menikmati keberagaman bazar pasar Imlek ini. Saya rasa acara ini sangat bagus ya, karena sangat positif sekali untuk keberagaman kita, beragama yang ada di Tanjung Pinang ini. Ya, sekali memajukan UMKM yang ada di Tanjung Pinang. Saya rasa dengan adanya ini kita bisa mempersatukan antara berbagai macam agama ya, tidak hanya agama Tionghoa aja, Konghucu yang merayakan ini, namun dari agama-agama lain pun kita bisa bersama-sama merayakan acara Imlekan ini. Harapannya ke depan, Pak? Harapannya ke depan acara ini terus berlanjut dan hingga kita bisa menyatukan warga yang ada di Tanjung Pinang ini. Ketua Panitia dan Ketua Harian PSMTI Kota Tanjung Pinang Kabupaten Bintan, Hartojo, sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat di Bazar Pasar Imlek. Acara ini kita itu acara tahunan, Pak. Arti kata di Kota Tanjung Pinang ini, bazar untuk UMKM ini kita lakukan setiap tahun sekali menyambut Tahun Baru Imlek, di mana acara itu biasanya kita lakukan setiap 1 bulan sebelum Hari Raya Imlek. Hari Raya Imlek kita membuat acara ini untuk menghidupkan pengusaha-pengusaha UMKM di Kota Tanjung Pinang. Yang kita lakukan selama ini didukung oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau. Acara ini kita khusus untuk ramaikan menghidupkan Kota Tanjung Pinang dengan menghidupkan usaha-usaha UMKM di Kota Tanjung Pinang. Wah, luar biasa. Baik dari masyarakat yang Bapak-Bapak lihat sekarang ini, tingkat toleransi masyarakat dengan acara ini, silakan aja. Begitu antusiasi masyarakat terhadap acara kita ini. Yang jelas acara kita ini untuk meramaikan Kota Tanjung Pinang, menghidupkan pengusaha UMKM Tanjung Pinang. Dengan adanya Bazar Pasar Imlek ini, diharapkan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau tetap menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Lamhot Jackson dan Abdullah, TVRI melaporkan. Saudara, Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur yang menjadi lumbung ketahanan pangan di sektor pertanian dan peternakan mendukung penuh pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja atau BP2KKJ. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Bukit Padi Lukman Hakim pada saat tim BP2KKJ menggelar silaturahmi ke desanya. Kepala Desa Bukit Padi Lukman Hakim saat dikonfirmasi mengatakan bahwa masyarakat sangat mendukung dan bersemangat untuk sebuah pemekaran kabupaten. Untuk itu dukungan dan semangat tersebut perlu diapresiasi agar sebuah harapan untuk sebuah kabupaten tercapai. Alhamdulillah, untuk saat ini kita dari masyarakat Bukit Padi menyambut penuh tentang pendukung pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja. Harapan kita ke depan memang secepatnya dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bisa menerima proposal kita tentang pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja ini. Dukungan penuh tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur demi sebuah kesejahteraan masyarakat untuk generasi penerus. Untuk itu pihaknya menganggap perlu dan pentingnya sebuah pemekaran kabupaten baru di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Anambas. Sementara itu, Ketua BP2KKJ Edi Ja'far mengatakan terima kasih kepada pemerintah desa dan masyarakat yang telah mendukung sepenuh hati, baik materi maupun moral. Untuk itu pihaknya mengajak untuk bersama-sama berjuang untuk mencapai sebuah kabupaten baru di perbatasan negara yang jauh dari ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Masyarakat untuk pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja cukup antusias. Dari 12 desa, 1 kelurahan, itu kami sudah jalani 9 desa. Semuanya 9 desa ini mendukung untuk terwujudnya Kabupaten Kepulauan Jemaja. Saat
Saat ini tim BP2 KKJ terus intens selama 4 tahun untuk melakukan silaturahmi dan sosialisasi terhadap pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja, yang saat ini sudah mendapat dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Saat ini pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja tinggal satu langkah lagi perjuangan, yaitu di tingkat pusat. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI Kepri melaporkan. Saudara, jalan raya di emplasmen bekas PT Timah Dabu Singkep akan dijadikan jalan kawasan khusus trek jogging. Pemanfaatan jalan kawasan ini agar warga bisa dengan nyaman berolahraga tanpa adanya gangguan kendaraan yang melintas. Rencana pemanfaatan jalan raya di dalam kawasan emplasmen bekas PT Timah sebagai sarana olahraga yang ramah. Dishub bersama Polantas Polres Lingga melakukan rencana rekayasa lalu lintas jalan agar kendaraan tidak bisa lagi melintas di dalam kawasan emplasmen bekas PT Timah, sehingga orang tua tidak lagi khawatir saat berolahraga bersama anak-anak mereka. Kabid Darat Dishub Lingga, Hasbullah, mengatakan nantinya jalan sisi luar saja yang bisa dilalui kendaraan. Untuk area jalan dalam tidak bisa lagi dilintasi kendaraan, khusus sarana trek jogging warga. Kita mengatur area emplasmen ini biar satu arah. Untuk area ini tujuannya adalah biar untuk jogging sore-sore atau untuk apa, tidak bentrok, tidak selisih dengan masyarakat umum. Karena selama ini jalan ini ya arah bagian ada dua lapis. Kalau lapis ini bagian dalam berarti dia bentrok dengan masyarakat. Jadi kita akan usahakan memisahkan, akan menutup jalan ini bagian dalam, terus bagian luar. Bagian luar ini untuk umum, gitu ya. Kapan? Nah, sejak kita koordinasi dengan Kasat Lantas, dengan rekan-rekan semua dari PU, itu akan kita upayakan secepatnya. Salah satu insya Allah mudah menikmati. Jalan kawasan emplasmen bekas PT Timah yang merupakan ikon Dabu Singkep Lingga nantinya akan dilengkapi jalan khusus bersepeda, bangku, taman, serta sarana bermain ramah anak-anak, sehingga bisa dijadikan tempat berkumpul warga. Dari Lingga, Paino melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup rangkaian berita Kepri hari ini. Rangkaian program TVRI Kepri setiap harinya dapat Anda saksikan di akun YouTube, Facebook, dan Instagram TVRI Kepri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saudara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Wahyuni Putri mohon pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.